Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi setelah sekian lama tidak muncul pastinya di channel saya pribadi, yakni Nur Wahid. Di channel ini kita akan membahas terkait seluruh bahasa pemrograman, terutama di bidang Java. Oke, nah kali ini saya akan membahas terkait pemrograman berorientasi objek tentang pengenalan class dan objects pada modul pertama. Oke, jika penasaran, simak sampai habis. Oke, tujuan dari modul ini yakni yang pertama, kalian mampu memahami konsep pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, memahami konsep class dan objek, dan beberapa pembahasan yang lainnya nanti terkait metode, atribut, dan this. Kemudian yang terakhir, mengimplementasikan penggunaan class dan objek dalam bahasa Java. Di sini alat yang saya gunakan yakni NetBeans IDE. Kemudian di sini ada tugas pendahuluan, boleh kalian kerjakan, boleh tidak. Kalau ingin mengetahui jawaban, boleh mengunjungi channel official saya, beberapa sosial media yang ada di kolom deskripsi. Oke. Kemudian kita masuk ke dasar teori. Yang pertama ada class. Class adalah blueprint dari sebuah objek yang dibentuk, di mana dapat menggambarkan sebuah ciri-ciri objek secara umum. Nah, struktur penulisan class adalah seperti yang di sini, yakni class, nama kelas, terus kurung kurawal, kemudian deskripsi beberapa baris kode program di bawahnya. Kemudian kalau sudah selesai, kita akhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Begitupun dengan sintaksnya juga sama. Di sini kelas yang saya gunakan adalah kelas mahasiswa. Oke. Kita bahas terlebih dahulu sebelum kita simpulkan nantinya. Kemudian poin berikutnya adalah objek atau instance of class, di mana objek adalah hasil instansiasi atau bentukan dari sebuah class. Dengan kata lain, suatu class dapat membentuk objek hingga tak terhingga. Nah, untuk penulisan struktur objek dan sintaks objeknya, yakni adalah sebagai berikut. Itu kita pertama nama kelasnya, kemudian nama objeknya, kemudian new, dan class, kemudian parameternya, kemudian semikolon. Oke, kemudian sintaksnya, untuk contoh sintaksnya adalah seperti ini. Di sini nama kelasnya kan mahasiswa, di sini mahasiswa, kemudian nama objeknya di sini saya menggunakan id sebagai nama objek, kemudian sama dengan new, mahasiswa, ini. Kemudian diakhiri dengan semikolon. Kemudian atribut, poin berikutnya. Atribut merupakan ciri yang ada pada suatu objek. Ciri-ciri pada suatu objek perlu digarisbawahi ya. Nah, untuk struktur kepenulisan atribut sendiri adalah sebagai berikut, yakni access modifier, tipe data, nama atribut, sama dengan nilai atributnya apa, kemudian diakhiri dengan semikolon. Nah, di sini untuk access modifier, kalian hanya cukup mengetahuinya. Tidak perlu mengetahui apa sih access modifier. Nah, karena di modul-modul selanjutnya nanti, kita juga akan bahas lebih dalam lagi terkait what is the access modifier. Oke, nah untuk contoh sintaks dari atributnya adalah seperti ini. Private integer nilai sama dengan 0. Yang dimana private di sini merupakan access modifier. Integer merupakan tipe data, kemudian nilai adalah nama atribut, dan sama dengan itu nilai atributnya apa, yakni 0. Yang menandakan bahwa nilai dari sebuah atribut nilai adalah 0. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, yakni method. Nah, method merupakan fungsi yang digunakan untuk memanipulasi atau mengakses nilai pada sebuah atribut. Method ini berisi sekumpulan kode program yang dapat diakses sewaktu-waktu hanya dengan pemanggilan nama metode tersebut.
Jadi metode ini tuh berisi sekumpulan kode program yang dapat diakses nantinya di akhir dengan pemanggilan nama metode yang telah kalian buat atau yang telah kalian bikin. Seperti itu. Nah, untuk struktur metode penulisannya adalah seperti ini. Access modifier, kemudian tipe data, kemudian nama metode, kemudian parameter yang disebutkan dengan kurung siku, kemudian untuk menjalankan metodenya menggunakan kurung kurawal. Nah, untuk contohnya seperti ini. Nah, contoh metode yang atas ini merupakan public get nama tanpa adanya parameter. Kemudian, contoh yang kedua adalah set nama dengan public void set nama dengan adanya parameter. Nah, kita bahas lebih lanjut ya. Nah, di sini ada this. Nah, this di sini digunakan untuk membedakan variabel yang dideklarasikan sebagai parameter di dalam metode dan variabel yang dideklarasikan pada class. Sehingga untuk menggunakan variabel pada class di dalam metode itu digunakan fungsi atau statement this ini. Nah, contoh penggunaannya adalah seperti ini. Nah, di sini atribut dari kelas mahasiswa kan juga terdapat string nama. Nah, di parameter set nama juga memiliki nama juga yang bertipe string, sama-sama string. Nah, di sini untuk membedakan antara nama yang ada di atribut dengan nama yang ada di parameter, maka kita menggunakan this. Cara penulisannya adalah this, kemudian titik, kemudian nama, kemudian sama dengan nama semikolon. Kita akhiri dengan semikolon. Nah, selanjutnya kita gunakan kode yang ada di sini. Oke, pastinya bisa kalian copy paste. Di sini. Kita lanjut ke NetBeans-nya. Modul 1. Nah, di sini sudah saya bikin. Di sini saya menggantinya dengan class and mahasiswa. Tetap sama. Dan di sini saya running terlebih dahulu. Ini outputnya akan seperti ini dengan name yang udah saya ini, kemudian nama. Di sini saya ubah ya, name sama namanya. Kemudian di sini ada masukkan perintah nama mahasiswa 1, anggap saja Nur, mahasiswa 2, transit kedua. Nah, lalu muncul lagi seperti ini, belajar, kelas, dan objek, Nur Wajib Hidayatullah. Oke, kita bahas satu persatu dari baris kodenya. Nah, di bagian sini, di baris ke-17 di saya, dan di sini baris ke-60, itu merupakan cara pendeklarasian dari sebuah class. Oke, class mahasiswa. Apa sih itu class? Nah, class merupakan kerangka sebuah dari objek-objek yang akan kalian deklarasikan. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, di sini saya memilih slide. Nah, di sini, anggap saja satu ruangan ini adalah kelas. Kemudian, di kelas di sini kan memiliki beberapa objek. Oke? Nah, di sini ada beberapa kelas. Nah, kelasnya yakni adalah orang, atau mahasiswa, ataupun manusia. Itu kelas yang pertama. Kelas yang kedua, tas. Oke, kerangkanya. Jadi kerangkanya dari objek-objek yang akan kalian deklarasikan. Nah, apa sih objek? Nah, objek itu bagian dari kelasnya yang telah diinisialisasi. Seperti yang dikatakan oleh modul tadi, instance of class. Jadi bagian dari kelasnya. Kan semisal kelasnya mahasiswa, kan tidak mungkin nanti objeknya berupa burung
berupa kucing atau lain-lain sebagainya. Ataupun misal kelasnya itu kita anggap saja orang, kan tidak mungkin objeknya nanti berupa burung, berupa kucing, berupa anjing, dan lain sebagainya. Nah, itulah termasuk perbedaan kelas dan objek. Jadi objek tersebut bagian dari kelas. Jadi kelas itu kerangkanya, rumahnya dari sebuah objek. Nah, sedangkan atributnya itu ciri dari sebuah objek. Nah, misal tadi kan orang, mahasiswa. Mahasiswa itu memiliki apa aja? Kan ada NIM, nama, sama nilai, anggap saja. Jadi kalau kita dapat simpulkan, kelas itu kerangkanya, kerangka objek. Kalau objek itu bagian dari kelas. Nah, kalau atribut itu ciri dari objek. Oke, dari sini perbedaan dari ketiga hal, yaitu kelas, objek, dan atribut. Nah, kemudian metode. Nah, metode ini cara atau metode. Nah, metode apa? Maksudnya metode di sini metode untuk mendeklarasikan dari atribut-atribut atau objek yang akan kita deklarasikan. Seperti itu. Kan tadi seperti yang di modul itu kan pendeklarasinya hanya seperti ini. Ada mahasiswa M sama dengan new mahasiswa. Hanya segini saja. Nah, tanpa adanya metode maka tidak akan muncul apapun. Karena ini merupakan pemrograman berorientasi objek, bukan pemrograman yang lurus. Seperti itu. Oke, jadi metode adalah suatu cara atau metode cara memanggil dari objek. Objek yang akan dideklarasikan. Metodenya apa aja? Seperti itu. Nah, kemudian this itu hanya statement pembeda aja. Oke. Ini kan pembeda antara atribut dan nilai yang ada pada parameter metode. Nah, cuman ini kalau this seperti itu. Nah, kita bahas dari codingan yang telah kalian copy di sini. Nah, di bagian baris 1920 itu termasuk atribut. Nah, di sini di modul kan pendeklarasinya pakai nilai ya. Nah, di sini nilainya 0. Atribut dari nilai dari atribut nilai adalah 0. Itu. Nah, di sini di codingan kalian itu tidak pakai pendeklarasian nilai. Jadi tidak ada nilainya. It's just about atribut, hanya atribut saja. Tanpa ada nilainya. Jadi di sini masih tidak diketahui NIM dari mahasiswa ini apa, namanya itu siapa, alamatnya gimana, dan nilainya berapa. Jadi itu dari baris 19 dan 20 hanya penulisan atribut saja. Jadi hanya dituliskan NIM, nama, alamat, dan nilai dari mahasiswa, kelas mahasiswa. Nah, itu termasuk atributnya. Nah, kemudian cara mendeklarasikan dari atribut ini kita menggunakan metode. Nah, metode yang digunakan adalah semisal kita nama dan NIM. Nah, nama dan NIM ini kan kita perlu inisiasikan namanya itu siapa, NIM-nya berapa, kan seperti itu ya. Nah, di sini kita menggunakan metode get dan set. Nah, set di sini kita anggap saja seperti setting, menyeting. Jadi, ibaratnya kalau nama kita menyeting nama, kalau NIM kita menyeting NIM, kalau alamat maka setting alamat, kalau nilai set nilai. Seperti itu. Kita memberikan sebuah nilai, menginisialisasikan sebuah nilai dari sebuah atribut pada kelas. Oke. Nah, di sini set nama dan get nama. Perbedaannya apa? Nah, set tadi yang telah saya disebutkan tadi
Ya, kemudian get di sini adalah metode yang digunakan untuk mengambil, seperti bahasa Indonesia dari get adalah mengambil dari nama. Jadi yang ada di setelah baris buat yang ada di baris 3 ini kan return nama, maka dia akan mengambil dari nilai nama. Nah, oleh karena itu di metode get kita memberikan nilai kembalian berupa nama dengan bantuan statement return. Oke, nah di bagian set nama kita hanya perlu menuliskan set nama, kemudian parameternya berupa nama, dan this nama sama dengan nama. Hanya memerlukan pendeklarasian atribut seperti yang di sini. Jadi yang ada di bagian set nama itu yang di bawah kodenya ini itu berupa pendeklarasian atribut, yakni pendeklarasinya berupa atribut nama akan bernilai dari nama parameter yang di sini, dari parameter yang nama di sini. Oke, nah begitu halnya sama juga sama di getName dan setName. Nah kita lanjut ke PSVM. PSVM di sini untuk merunning. Jika tidak ada ini, maka kan tidak bisa ditampilkan seperti ini. Seperti yang di Alpro kemarin. Oke. Kemudian di bawahnya ada pendeklarasian ini, objek. Di sini objeknya, di sini nama kelasnya, di sini metodenya. Oke. Nah, di sini kita mendeklarasikan dengan metode setName. Kita menyetingnya terlebih dahulu. Nah, name-nya yakni berupa ini. Dan kita di bawahnya kita menyeting nama dari objek M itu adalah ini. Oke. Kemudian untuk menampilkannya kita pakai bantuan sistem outprint dengan name nama berupa pemanggilan m.getName dan m.getNama. Oleh karena itu ini metodenya set dan get. Setelah kita menyeting name dan menyeting nama, kita memanggil atau mengambil nilai yang telah kita deklarasikan, yakni dengan bantuan m.get. Nama objeknya terus .get name atau nama, seperti itu. Nah, di bawahnya itu sama pendeklarasian objek dengan objeknya yakni mahasiswa 1, 2, dan 3. Di sini kita menyeting untuk memasukkan nama dengan bantuan input and keyboard. Nah, caranya yakni dengan ini, mahasiswa 1.nama sama dengan scan.nextLine. Nah, di sini mahasiswa 1 merupakan objek yang akan kita inisialisasikan, dan untuk dotnya ini berupa atribut apa yang ingin kalian deklarasikan. Kemudian nama scannernya, kemudian next apa, line atau integer, seperti itu. Jadi di sini yang kita deklarasikan adalah mahasiswa 1.nama sama dengan scan.nextLine. Nah, untuk memanggilnya maka kita cukup seperti ini, bantuan sistem outprint hanya mahasiswa 1.nama. Jadi kita memanggil ini dan ini. Jadi kita simpulkan untuk pendeklarasian. Ya. Pendeklarasian nilai dengan keyboard itu gini. Nama objek spasi gini. Kemudian tanpa spasi titik kemudian nama atributnya, kemudian sama dengan, kemudian nama scanner, terus .next. Nextnya bisa line atau in.
terus diakhiri dengan titik, koma, semikolon. Nah, untuk penetrasian seperti ini. Nah, untuk itunya, pemanggilannya, kita menggunakan sistem outprintln atau sort, ya, gini, dengan ini. Hanya cukup ini saja. Ini sort ini, kemudian gini. Dah cukup seperti ini. Oleh karena itu, di sini setelah kita inputkan nur, di sini kan contohnya, terus langsung muncul di sini nur, seperti itu. Mahasiswa 2, objek yang kedua, yakni Wahid, maka di sini Wahid. Objek ketiga, mahasiswa 3, yakni Hidayatullah, di sini langsung muncul Hidayatullah. Seperti itu. Jadi mungkin itu pembahasan singkat dari perbedaan what is the class, method, attribute, object, dan statement this. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian penasaran atau masih ada pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar atau bisa kunjungi sosial media saya di kolom description. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.